sama kamu, balik lagi sama kamu katanya. Cuman dia itu bukan hilang, cuman netap di badan kamu. Mandau terbang. Ya, kita kerap kali dikejutkan dengan hal-hal di luar nalar. Seperti pada sebuah unggahan video di YouTube berikut ini. Sebuah mandau terbang mengikuti pergerakan dan keinginan dari sang empu mandau. Sebilah benda tajam tersebut seolah mengerti akan keinginan dari pemiliknya. Dalam unggahan video lainnya, mandau juga terlihat melayang-layang seolah tak ada gaya gravitasi di sekitarnya. Mandau terlihat mulai naik setelah dilakukan sebuah ritual oleh seorang pria dengan ikat kepala merah. Tak hanya itu saja, mandau juga bergerak ke segala arah dengan kecepatan yang terbilang pelan. Pada bulan Mei 2020 yang lalu, terekam oleh kamera ponsel hal serupa. Mandau mulanya diberdirikan oleh sang empu, hingga akhirnya dilepas dan bergerak tanpa disentuh. Mandau awalnya terlihat berdiri dan berputar-putar, hingga akhirnya terangkat dan melayang seolah mengikuti alunan lagu tradisional yang sedang diputar. Kisah mandau terbang sendiri sudah melegenda sejak zaman dahulu kala dan diwariskan secara turun-temurun dari leluhur suku Dayak di Pulau Kalimantan. Mandau memang dipercaya sebagai pedang sakti mandraguna dari suku Dayak. Tak hanya dikenal karena ketajaman dari bilahnya, mandau juga sohor akan kelegendaannya yang konon mampu terbang dengan sendirinya. Namun apakah benar sebilah mandau bisa terbang dengan sendirinya seperti yang dikisahkan selama ini? Tim Misteri Dunia akhirnya melakukan penelusuran ke Kalimantan Timur, salah satu kota dengan peradaban yang cukup panjang, di mana pernah berdiri kerajaan tertua di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Di sini tim Misteri Dunia berharap bisa mendapatkan jawaban atas saktinya mandau terbang. Mandau dalam suku Dayak memang banyak karakter-karakter yang berbeda-beda. Dayak Baho memiliki ciri khas sendiri, Dayak Benua memiliki ciri khas sendiri, Kenyah memiliki ciri khas sendiri. Demikian juga yang di Kalimantan Tengah juga memiliki ciri khas sendiri, Kalimantan Barat juga. Jadi hampir setiap suku Dayak itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Saya tegaskan bahwa itu dalam penyebutan dalam bahasa Benua. Kalau Dayak lain, penyebutan istilah tempilan itu tidak ada. Ini namanya dalam bahasa Benua pancuk. Nah, ini pancuk. Pancuk ini ada pancung 2, ada pancung 1. Ini kebetulan pas pancung 2. Ada yang berukir seperti ini, ada yang polos. Nah, ini juga ada yang berukir. Nah, ini tempilan juga berukir. Ada wirak namanya ukirannya di sini. Nah, terus ada bitik malak di sini. Kadang-kadang dia ada titik kuningan di sini, nggak nentu. Nah, ini nggak ada titik kuningan. Nah, terus ada ukiran. Gitu. Terlepas dari kisah kesaktian senjata tradisional khas Dayak, mandau sendiri memiliki bentuk yang sangat mempesona. Jika dilihat secara langsung, terdapat ukiran pada gagang dan sarungnya yang sangat detail. Konon ukiran tersebut memiliki makna tersendiri. Pada bagian sarungnya biasanya disematkan sebuah jimat yang disebut dengan penyang. Konon, salah satu kesaktian dari mandau berasal dari penyang tersebut. Dikisahkan bahwa jimat ini biasanya didapatkan secara turun-temurun dari leluhur sang pemilik mandau.
bermacam-macam kita melihat sisinya yang melakukan mandau terbang. Jadi kalau yang melakukan ini pembelian itu ketika dalam ritual itu dia pakai daun. Karena pengumak yang ada di belakang ini dipakai dia nari belian itu bunyi benua bete biowo atau bunyi bahasa Indonesia ini daun sawan. Itulah mandaunya. Mandaunya. Di dalam mata kita seperti ini itu daun. Tetapi di dalam gaib itu bilah tempilan, mandau tempilan. Nah, ini mandau yang memakai daun seperti itu. Terus mandau ini ada mandau itu tidak ada berbentuk mandau, tidak ada mandaunya seperti ini, tapi dia bacaan saja dengan menyebutkan roh daripada mandau itu. Bisa juga melakukan serangan secara gaib. Adakah orang yang melakukan mandau beneran menerbangkan mandau? Ada juga, tetapi tata caranya juga mandau ini tidak bergerak, dia tetap seperti di sini, tetap bacaannya saja, rohnya saja yang disampaikan kepada musuh. Bahan pembuatan dari mandau sendiri konon berasal dari sebuah material batu yang mengandung mineral besi yang bernama mantikei. Namun seiring perubahan zaman, mandau kini ada pula yang dibuat dari material logam seperti pada senjata tajam umum lainnya. Namun, apakah material mantikei ini ada hubungannya dengan kesaktian dari mandau? Ataukah ada faktor lainnya? Kesaktian mandau terbang juga tersebut dalam kisah legenda yang cukup populer di Kalimantan. Bilah tajam khas suku Dayak tersebut dipercaya erat kaitannya dengan Panglima Burung. Panglima Burung merupakan sosok gaib yang diyakini sebagai tokoh pelindung dan pemersatu suku Dayak. Dalam keadaan tertentu, warga suku Dayak dapat menggelar ritual tari perang untuk memanggil Panglima Burung untuk mendapatkan kesaktian dan kekuatan. Panglima Burung juga dipercaya sebagai sosok yang menggerakkan mandau terbang. Perlu diketahui bahwa tak semua mandau dianggap sebagai mandau yang sakral. Ada pula mandau lainnya yang juga bisa digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari, seperti untuk berburu, menebas tanaman, hingga benda lain. Mandau ini bermacam-macam gunanya. Mulai dari zaman dulu hingga saat ini saya rasa nggak jauh berbeda seperti itu. Nah, jadi di zaman dulu mandau itu digunakan untuk kerja, dibawa berburu juga iya. Untuk melakukan sesuatu kegiatan kayau seperti zaman dulu. Mandau kerja dengan mandau perang itu tidak sama. Perbedaannya dari sisi ketajamannya. Itu. Mandau tempilan biasanya itu oleh si pemiliknya dipoles, dioles, diasah sampai beberapa kali sehingga tajam sama sekali tidak terkira. Tidak boleh mandau tempilan itu ada karatnya meski sedikit. Karena ini mandau perang. Tidak boleh mandau tempilan itu ada getah-getah yang lengket. Karena itu mandau perang. Berbeda dengan mandau kerja. Kalau mandau kerja itu biar ada getah yang lengket seperti ini, yang penting matanya masih terasa tajam, nggak ada masalah, tetap bisa digunakan. Tapi kalau tempilan tidak seperti itu. Suku Dayak tak hanya sohor akan kesaktian mandau terbang. Suku asli Kalimantan ini juga konon dikenal sebagai suku yang mahir dan magis dalam berperang. Benarkah demikian?